Halo, perkenalkan nama saya Ella Manisa BR Karo, mahasiswa dari program studi S2 Administrasi Bisnis Telkom University, Bandung. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai asesmen tugas dari mata kuliah Digital Leadership. Nah, pada asesmen kali ini saya akan menganalisis mengenai jurnal yang berjudul Business Sustainability During Crisis Time in the Emerging Market, The Case of Gunung Rajapaksi, Indonesia, ataupun transformasi bisnis menuju keberlanjutan di tengah tantangan internal, konflik generasi, dan eksternal pandemi COVID-19. Nah, apa sih masalah utama dari isi jurnal tersebut? Yang pertama yaitu resistensi internal dari karyawan senior terhadap transformasi bisnis. Yang kedua, tekanan eksternal berupa gangguan rantai pasokan dan penurunan permintaan baja akibat pandemi. Dan yang ketiga adalah dilema antara mempertahankan profitabilitas jangka pendek atau berinvestasi dalam keberlanjutan jangka panjang. Kemudian apa sih konflik dan tantangannya? Yang pertama yaitu ada konflik internal, kemudian ada tantangan eksternal, dan kemudian ada strategi penyelesaiannya. Nah, untuk konflik internal tersebut yaitu adalah generasi senior mempertahankan status quo. Yang kedua, generasi muda mendesak perubahan yang cepat, seperti itu. Kemudian tantangan eksternalnya yaitu dampak pandemi pada aktivitas konstruksi, rantai pasokan, dan stabilitas ekonomi. Kemudian apa sih strategi penyelesaian dari konflik dan tantangan tersebut? Yang pertama, pendekatan partisipatif, yaitu bisa melalui survei ataupun konsultasi. Yang kedua, yaitu mengenai edukasi manfaat keberlanjutan. Yang ketiga, komunikasi untuk membangun kepercayaan dan buy-in. Kemudian, seperti apa sih gaya kepemimpinan dalam studi case tersebut? Yang pertama adalah transformasional, di mana gaya kepemimpinan tersebut membangun visi jangka panjang menuju keberlanjutan. Contohnya yaitu investasi pada teknologi rendah karbon dan green premium. Kemudian gaya yang kedua yaitu inklusif, dengan cara melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya seperti survei untuk mengidentifikasi kebutuhan karyawan. Yang ketiga adalah adaptif, dengan cara menyesuaikan strategi selama pandemi, fokus pada CSR dan kesejahteraan karyawan. Nah, kemudian bagaimana sih penyampaian visinya gitu ya? Yang pertama yaitu pendekatan, yaitu menggunakan komunikasi berbasis data dan narasi yang jelas dengan cara menyediakan bukti konkret manfaat keberlanjutan atau efisiensi energi dan sertifikasi hijau. Kemudian hasilnya yaitu 90% pemangku kepentingan mendukung transformasi tersebut dan pengurangan resistensi internal, seperti itu. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari gitu berdasarkan studi case tersebut? Yang pertama, keberlanjutan sebagai strategi bisnis yang menciptakan keunggulan yang kompetitif. Yang kedua, pendekatan inklusif dan edukasi untuk mengelola konflik antar generasi. Yang ketiga, adaptasi adalah kunci dalam menghadapi krisis. Pada case tersebut yaitu krisis pandemi COVID-19 pada saat itu. Yang keempat adalah tanggung jawab sosial meningkatkan hubungan dengan masyarakat dan reputasi perusahaan ataupun CSR ya. Kemudian konsistensi dalam menyampaikan visi, membangun kepercayaan dan memperkuat transformasi. Nah, sebagai penutup ya adalah kepemimpinan Kimin Tanoto menunjukkan pentingnya visi yang kuat, gaya kepemimpinan yang fleksibel, dan keberlanjutan sebagai inti dari transformasi bisnis. Studi ini juga menegaskan bahwa keberlanjutan dapat menjadi katalisator untuk keunggulan kompetitif bahkan di masa krisis. Dan ini sangat berkaitan gitu ya dengan mata kuliah digital leadership, bagaimana sih cara menghadapi krisis gitu. Di case ini adalah krisis COVID pandemi dan bagaimana respon dari pimpinannya, kemudian solusi apa sih yang ditawarkan sehingga bisa melewati krisis tersebut. Seperti itu. Kemudian di sini juga menyoroti gaya kepemimpinan ataupun sikap dari pemimpin tersebut dalam hal problem solving dan decision maker, seperti itu.
Sekian dari pemaparan untuk tugas asesmen digital leadership. Semoga studi case ini kita dapat belajar banyak dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.